Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap sehat selalu meskipun berada di rumah. Hari ini adalah hari pertama kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Farizal Rohman Kurniawan. Pak Farizal selama 1 tahun ke depan akan mengajar kalian di Mapel PPKN. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang hakikat bangsa dan negara. Ya, silakan dilihat di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi hakikat bangsa dan negara, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat, hakikat, unsur-unsur pembentuk serta fungsi dan tujuan bangsa dan negara dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari materi NKRI, peserta didik mampu menguraikan pengertian fungsi dan tujuan NKRI dengan benar. Setelah memperhatikan contoh bentuk sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme, peserta didik dapat membiasakan sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme dengan baik. Yang keempat, setelah mempelajari materi hakikat bangsa negara, peserta didik mampu bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa berupa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Kedepan, dalam bab hakikat bangsa dan negara ini kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama adalah hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Yang kedua adalah hakikat negara dan bentuk-bentuk negara. Yang ketiga adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Karena sedang adzan, mari kita dengarkan dulu kumandang adzan agar kita bisa menghargai kehidupan umat beragama. Oke, kita bisa lanjut kembali. Silakan anak-anakku melihat gambar yang ada di layar.
Di sana ada gambar yang sangat menarik perhatian kita karena di sana banyak sekali motif kain batik dari suku Dayak yang ada di Kalimantan. Coba dilihat. Nah, di dalam gambar itu coba sebutkan nama suku-suku di Indonesia. Ya, benar, banyak sekali. Tidak hanya suku Dayak saja ternyata. Ada suku Batak, ya, terus suku Dayak, suku Asmat, suku Togutil, suku Baduy, suku Jawa, suku Sunda, lalu ada suku Madura dan lain-lain. Suku bangsa tersebut memiliki peran penting dalam terbentuknya sebuah negara. Nah, didukung dengan persamaan cita-cita dan tujuan di tengah-tengah perbedaan suku, maka terbentuklah negara Indonesia. Negara kita sangat terkenal sekali dengan beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama, dan lain-lainnya. Karena itu, mari kita jaga negara kita agar negara kita tetap utuh dan tetap bervariasi seperti pertama kali Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Suku-suku itulah yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari sebenarnya apa sih hakikat bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sebenarnya telah banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian bangsa. Nah, menurut para ahli, pengertian bangsa bisa dibaca di sana ada Bapak Jalobson dan Littman, ini adalah seorang peneliti juga. Bangsa adalah suatu kesatuan budaya atau cultural unity dan kesatuan politik atau political unity, yang artinya bangsa itu merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama dan kesatuan politik yang sama. Lalu menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu jiwa, suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemampuan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Sedangkan menurut Ferdinand Russell, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya atau paham geopolitik. Hasrat bersatu ini banyak faktor ya, bisa saja faktor karena kita dijajah bersama atau karena faktor wilayah. Jadi yang satu wilayah biasanya akan bersatu menjadi bangsa. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Nah, karakter ini tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Jadi memang benar bahwa orang yang memiliki karakter yang sama itu juga akan berkelompok-kelompok. Jadi contohnya kalau seandainya kita para pemuka agama, maka kumpulnya juga akan dengan para pemuka agama. Begitu juga para cendekiawan yang pintar dengan ilmu pengetahuan atau suka baca buku, maka biasanya akan kumpul dengan satu golongannya. Nah, di sini kita akan juga mempelajari tentang faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. Sebenarnya apa sih faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa? Faktor yang pertama itu adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Jadi semua elemen yang ada di Indonesia dari beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan lain-lainnya itu bersepakat untuk berkesatuan nasional dan mengatasnamakan Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. Jadi memang sudah lama bangsa kita sudah dijajah oleh penjajah. Lalu karena kesamaan dan perlawanan rakyat daerah yang masing-masing tidak membuahkan hasil, akhirnya bangsa Indonesia kompak antar suku dan antar ras yang ada di seluruh wilayah Indonesia, semuanya ingin merdeka dan
mendeklarasikan yang namanya kemerdekaan. Lalu yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Jadi adanya kemandirian, keunggulan ini dan keaslian dan kekhasan ini juga salah satu faktor pendorong terbentuknya bangsa. Yang keempat, keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Jadi adanya kalau sudah bersatu, jadi bangsa Indonesia itu pingin menonjol dari bangsa-bangsa yang lain, bahwa bangsa kita itu bangsa yang luar biasa. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang punya satu ciri khas yang tidak bisa disamai oleh bangsa-bangsa yang lain. Bayangkan ya, jadi bangsa Indonesia ini hampir ribuan bahkan puluhan ribu keanekaragaman yang ada lalu bersatu dan menyatukan keanekaragaman yang ada itu menjadi satu kesatuan itu sangat susah. Jadi butuh sebuah usaha yang sangat besar. Ini juga akan bisa menjadi faktor faktor yang akan dilihat oleh bangsa yang lain bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur terbentuknya negara, di mana sudah ada 4 syarat terbentuknya negara. Yang pertama adalah negara akan dikatakan sebuah negara jika sudah memiliki penduduk yang tetap. Yang kedua, negara harus memiliki wilayah tertentu, harus ada batas wilayah tertentunya. Jadi kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari pucuk barat sampai pucuk timur, jadi beragam sekali Indonesia ini. Yang ketiga, harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Ya, itu kurang di tulisannya di layar itu kurang. Jadi pemerintahan yang berdaulat yang bagaimana? Jadi yang menaungi semua pemerintahan daerah atau kedaerahan yang ada di Indonesia. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi ada 4 unsur terbentuknya negara. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang hakikat negara dan bentuk-bentuk negara. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Ya, jadi katanya Bapak Roger F. Soltau, negara ini adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Persoalan bersamanya itu apa saja? Banyak. Yang jelas menyangkut kebutuhan dan menyangkut urusan masyarakat banyak. Selanjutnya George Jelinek ya, jadi negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Jadi menurut George Jelinek itu adalah organisasi ya, organisasi yang punya kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Jadi George Jelinek ini yang maksud dari George Jelinek ini adalah pemerintah itu sendiri ya. Jadi cuman diartikan dalam menurut George Jelinek bahwa organisasi ini adalah pemerintahan. Yang ketiga adalah logeman. Bukan logeman ya, logeman. Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Karl Marx, negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain. Jadi masih ada tetap berkaitan dengan kekuasaan. Jadi yang namanya negara itu ada, berarti ada yang berkuasa, ada yang dikuasai. Ya, yang dikuasai itu banyak, bisa wilayah, bisa manusia ya. Selanjutnya menurut Hegel, negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan.
individual dan kemerdekaan universal. Jadi menurut Hegel, organisasi kesejahteraan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Sedangkan menurut Kahneman-Brook, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar di YouTube-nya Pak Farizal. Silakan ditulis saja, nanti insya Allah dijawab. Atau langsung WA saja pribadi, boleh langsung ke nomor 085854503226. Silakan boleh. Saya sangat senang kalau ada siswa yang mau bertanya, mau aktif, karena nilai tertinggi di pelajaran PPKN ini adalah keaktifan siswa. Jadi kalau kalian aktif, insya Allah nilainya akan tinggi. Tapi kalau seandainya kalian tidak aktif atau kurang aktif, maka nilainya akan berbeda dengan yang aktif. Oke. Selanjutnya, karena tidak ada yang bertanya, maka kita akan lanjutkan. Nah, sifat hakikat negara. Tadi kita sudah belajar tentang bangsa, sekarang kita belajar tentang sifat hakikat negara. Sifat negara itu ada sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Apa itu Pak dari sifat-sifat itu Pak? Memaksa yang seperti apa, sifat monopoli yang seperti apa, dan sifat mencakup semua yang seperti apa yang akan kita pelajari. Maka kita akan pelajari di slide yang selanjutnya. Bisa dibaca di sana, asal mula terjadinya negara memiliki pendekatan proses pertumbuhan negara. Proses pertumbuhan negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan melalui pendekatan teoritis itu banyak sekali di sana, ada teori ketuhanan, perjanjian, kekuasaan, teori hukum alam, dan teori hukum murni. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara secara universal dapat diuraikan sebagai berikut: fungsi diplomatik, fungsi pertahanan, fungsi penyediaan, fungsi keadilan, dan fungsi pengawasan. Fungsi diplomatik ini berkaitan dengan hubungan antar negara atau hubungan antara negara dengan warga negara. Bisa warga negara asing, bisa warga negara Indonesia sendiri. Lalu fungsi pertahanan, jadi negara memiliki fungsi atau batas-batas tertentu bertahan dalam kondisi, dalam artian pertahanan dan keamanan. Lalu fungsi penyediaan ini berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan yang diperlukan oleh warga negara. Jadi seperti itu. Bisa nanti berkaitan dengan ekspor impor atau jual beli nanti. Lalu fungsi keadilan. Jadi di mana negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan jurisprudensi atau memutuskan hukum, ya. Jadi memutuskan hukum, di mana di sini negara terlibat dalam semua yang berkaitan dengan keadilan masyarakat banyak. Fungsi pengawasan ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara dari masing-masing lembaga negaranya. Jadi fungsi pengawasan ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan. Secara umum, tujuan negara adalah menjalankan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya.
Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Nah, sekarang pertanyaan Pak Farizal untuk kalian. Tujuan negara Indonesia itu sudah terdefinisikan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, silakan kalian mencari keempat tujuan negara Indonesia yang termaktub atau tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan kalian tulis di kolom komentar 4 tujuan negara Indonesia itu apa saja. Selanjutnya adalah susunan dan bentuk negara. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang negara, maka kita harus tahu macam-macam negara atau bentuk-bentuk negara. Jadi negara itu dibedakan. Menurut susunan negaranya itu ada negara kesatuan dan ada negara serikat. Nah, apa perbedaan dari negara kesatuan? Nah, negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan. Jadi kalau lawannya negara kesatuan adalah negara serikat. Ya, bedanya adalah apa? Maka kita akan belajar nanti apa yang dimaksud dengan negara kesatuan dan apa itu negara serikat. Mungkin sudah ada bayangan ya, kalau negara kesatuan Republik Indonesia berarti Indonesia termasuk negara kesatuan ya. Kalau negara serikat mungkin kalian sudah pernah dengar. Ya benar, Amerika Serikat ya. Jadi kalian nanti akan menganalisis negara-negara di dunia mana yang dalam bentuk negara kesatuan dan mana yang dalam bentuk negara serikat. Oke, menurut bentuk kenegaraannya, negara itu dibagi menjadi 4. Jadi ada serikat negara, ada bentuk kenegaraan corak khusus, ya, lalu ada negara uni, dan bentuk kenegaraan yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu saja karena saya yakin banyak pertanyaan yang muncul setelah Pak Farizal menerangkan. Silakan boleh menanyakan via di kolom komentar YouTube atau boleh juga di komentar juga di Google Classroom atau boleh langsung WA pribadi kalau malu-malu ya. Nanti Pak Farizal akan jelaskan lebih lanjut mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kita akan mempelajari tentang negara kesatuan ya untuk minggu depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggal tulis saja. Atau minggu depan kita bisa bertatap muka langsung via Zoom atau via Google Meet. Nanti saya share alamat link undangannya. Silahkan kalian nanti download aplikasinya di Play Store. Lalu kita bisa bercengkrama langsung, kita bisa berdialog langsung, kita bisa berdiskusi langsung tentang materi yang belum jelas terkait hakikat bangsa dan negara ini. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu banyak. Silahkan kalian tuliskan pertanyaannya tadi di kolom komentar GC, Google Classroom, atau boleh di WA atau boleh di kolom YouTube. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap semangat dan semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.